Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Yang saya hormati, Kepala Sekolah Ibu Maria Siti Hartati, SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Denny Chandra Pamungkas, MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Ibu Katarina Eni Budi Astuti, MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Lucia Sihandayani, SPD, para Bapak Ibu Guru, para karyawan, serta teman-teman yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, saya ingin membawakan pidato mengenai masalah polusi udara. Pada kesempatan kali ini, saya Mudita Harsono ingin membahas mengenai beberapa masalah yang dapat menyebabkan polusi udara. Perlu kita sadari bahwa polusi udara yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita itu bisa disebabkan oleh kebiasaan masyarakatnya sendiri, seperti asap hasil kegiatan pembakaran sampah yang kerap dilakukan oleh masyarakat setempat, kebiasaan merokok yang sulit dihilangkan oleh sebagian besar masyarakat, serta penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Lalu, mengapa ketiga hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya? Untuk itu, mari kita ulas satu persatu penyebabnya beserta solusinya. Masalah utama yang patut kita soroti adalah kegiatan pembakaran sampah. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tahu bahwa kegiatan pembakaran sampah adalah penyebab utama dari polusi udara yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita? Dan ini bisa kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Menurut Husnul Abdi dalam liputan 6, pembakaran sampah merupakan penyebab utama dari polusi udara yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Dalam sampah ini mengandung banyak sekali berbagai bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Ketika sampah ini terbakar, asap yang dihasilkan akan menyebar melalui udara dan akan mengkontaminasi udara itu sendiri. Akibatnya, akan mengganggu kenyamanan hidup dari manusia di sekitarnya. Tak terkecuali bagi kesehatan pernapasan. Untuk itu, apa penyebabnya? Menurut saya, penyebab utama dari kebiasaan orang yang membakar sampah adalah karena cara pikir yang masih salah. Beberapa orang masih memiliki cara pikir bahwa dengan membakar sampah itu adalah cara yang paling efisien atau praktis. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan membakar sampah itu akan lebih mempercepat dan mempermudah dalam membuang sampah. Ternyata pemikiran tersebut salah. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun pola pikir yang lebih baik terhadap perilaku membuang dan mengolah sampah, serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya membakar sampah jika ini terus dilakukan. Dengan adanya pola pikir yang baru dan munculnya kesadaran, maka ini akan memudahkan seseorang untuk menerima alternatif atau cara lain dalam mengolah dan membuang sampah serta mempraktekannya, seperti mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dipakai, menjadikan kompos pada sampah organik, ataupun menjual sampah yang sulit terurai ke bank sampah. Apakah penyebab polusi udara hanya sampai di situ saja? Tentu tidak. Asap dari kebiasaan merokok hadir sebagai alasan kedua
dari polusi udara. Di sekitar tempat tinggal saya sendiri, masih banyak sekali orang yang merokok. Dan tak sedikit orang yang merasa terganggu akan asap rokok ini. Dimanapun kita berada, pasti ada saja orang yang merokok. Dan kita tidak bisa menghindari hal ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah beradaptasi dengan keadaan. Memang sulit, terutama bagi orang-orang yang tidak tahan dengan bau asap rokok ini. Lalu, apa penyebabnya? Kenapa orang sangat sulit untuk lepas dari rokok? Alasannya adalah karena adanya rasa candu. Secara ilmiah, dalam rokok itu terkandung bahan nikotin yang menimbulkan rasa nyaman bagi penggunanya. Sehingga inilah yang membuat pengguna rokok sulit untuk lepas dari ketergantungan ini. Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya, cara yang tepat adalah dengan menyadarkan diri bahwa jika ingin hidup dengan sehat, maka berhentilah merokok. Dan gantilah rokok tersebut dengan permen. Dengan begitu, akan tercipta pola hidup yang lebih sehat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi banyak orang. Asap pembakaran sampah sudah, asap merokok juga sudah. Terakhir, adalah masalah yang sering kali dianggap sepele, tetapi merupakan faktor utama dari terjadinya polusi udara, khususnya di lingkungan kota-kota besar, yaitu penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Di sekitar rumah saya, masih banyak orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil untuk berpergian jarak dekat, seperti ke warung. Tanpa disadari, asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ini telah mengkontaminasi udara yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi, dalam asap ini mengandung karbon dioksida yang tidak baik untuk pernapasan. Lalu, mengapa masalah ini bisa terjadi? Alasannya adalah karena sikap dan perilaku dari orang itu sendiri, yaitu rasa malas. Rasa malas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor ini mungkin bisa didasari oleh pemikiran di mana dengan menggunakan kendaraan bermotor itu akan lebih cepat mencapai tempat tertentu, lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah daripada berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan ini adalah dengan memulai membiasakan diri untuk berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda jika ingin berpergian jarak dekat, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga ini akan meminimalisir munculnya residu asap dari kendaraan bermotor dan akan lebih menjaga kelestarian lingkungan. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai masalah polusi udara yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, yang bisa disebabkan oleh 3 penyebab. Yang pertama, asap dari kegiatan pembakaran sampah yang kerap dilakukan oleh masyarakat setempat. Kedua, asap dari kebiasaan merokok yang masih melekat dalam sebagian masyarakat. Dan yang terakhir, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Namun jangan khawatir, karena masalah ini dapat diselesaikan, yaitu dengan membangun pola pikir terhadap perilaku membuang sampah dan mengolah sampah yang lebih baik, menyadarkan diri akan bahaya dari pembakaran sampah jika terus dilakukan, berhenti menggunakan rokok, dan juga memulai berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda jika ingin berpergian jarak dekat. Sudah seharusnya bagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga alamnya dan untuk merawat segala sumber daya yang sudah Ia berikan kepada kita manusia.
Untuk itu, sekian dari pidato yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.